Erling Haaland tiba di istana, siap bela timnas Indonesia di Piala Dunia. Kita kalah lo 4-0, yakin saya bilang. Dia bilang, yakin saya akan bisa bikin perubahan buat tim Indonesia. Kan kalau semuanya lancar, dia akan memperkuat tim nasional. Aja kemarin setelah pertandingan, saya ketemu, ya kan, di luar kebiasaan saya. Biasanya kan ketemu, datang gini-gini, saya nggak mau. Sudah bertemu dengan Pak Ketua Umum PSSI, Pak Erik, dan sudah terjadi ada kesepakatan yang luar biasa. Menyatakan dia siap untuk menjadi bagian terpenting dalam tim nasional. Dalam upaya juga PSSI dan Pak Ketua untuk membawa tim nasional ini terbang tinggi di Asia. Paling tidak bisa bertarung di Piala Dunia. Entah kita dapatkan pada Piala Dunia 2026. Seandainya kita masih punya harapan untuk bisa lolos sampai ke putaran keempat. Suasana Istana Negara pagi itu tidak seperti biasanya. Puluhan wartawan dari dalam dan luar negeri memadati halaman, lengkap dengan kamera dan mikrofon. Semua mata tertuju pada satu sosok tinggi besar berambut pirang yang baru saja turun dari mobil hitam berpelat diplomatik. Tak lain dan tak bukan, ia adalah Erling Braut Haaland, striker andalan Manchester City dan salah satu pesepak bola paling mematikan di dunia. Namun kali ini, kedatangannya bukan untuk sekadar liburan atau kunjungan kehormatan. Hari itu, Haaland resmi dinaturalisasi sebagai warga negara Indonesia dan siap membela Garuda di Piala Dunia mendatang. Presiden Republik Indonesia sendiri menyambut Haaland di pintu istana dengan senyum lebar dan jabat tangan hangat. Selamat datang, Erling. Sekarang kamu bukan hanya pemain dunia, tapi juga bagian dari keluarga besar Indonesia. Rumor mengenai Haaland bergabung dengan timnas Indonesia sebenarnya sudah berhembus sejak beberapa bulan lalu. Awalnya, isu ini dianggap lelucon atau sekadar clickbait. Namun, perlahan kabar tersebut menunjukkan tanda-tanda serius. PSSI merilis pernyataan bahwa mereka sedang menjajaki kerja sama dengan pemain internasional berdarah campuran, dan sejumlah pejabat tinggi negara bahkan ikut turun tangan. Ternyata, nenek buyut Haaland pernah tinggal di Surabaya sebelum akhirnya pindah ke Norwegia. Dengan jalur keturunan ini, proses naturalisasi Haaland bisa dipercepat. Tidak butuh waktu lama hingga dokumen kewarganegaraannya selesai. Haaland sendiri menyatakan bahwa ia tertarik pada budaya, makanan, dan semangat para pendukung sepak bola Indonesia. Tak butuh waktu lama, berita Haaland menjadi trending nomor 1 di seluruh media sosial. Netizen Indonesia menyambutnya dengan antusias luar biasa. Meme-meme bertema, Haaland makan nasi Padang, Haaland naik ojek online, hingga Haaland belajar silat membanjiri lini masa. Nama Haaland bahkan sempat menggusur pembicaraan politik dan selebritas papan atas. Di berbagai kota, mural wajah Haaland dengan jersey merah putih mulai bermunculan. Para pedagang langsung mencetak kaos bertuliskan, HAALAND tanda pagar 9 Indonesia, dan laku keras dalam hitungan jam. Bahkan, beberapa tukang bakso menamai dagangannya, bakso Haaland. Namun di balik euforia itu, ada harapan besar yang dipikul oleh sang bintang. Indonesia, yang selama ini kesulitan menembus babak utama Piala Dunia, kini mendapat suntikan kekuatan luar biasa. Kehadiran Haaland dianggap sebagai titik balik sejarah sepak bola tanah air. PSSI bergerak cepat. Haaland langsung masuk ke dalam skuad utama untuk laga kualifikasi. Pelatih Sintayong menyusun ulang strategi, menyesuaikan taktik dengan gaya bermain sang striker. Para pemain muda seperti Marcelino Ferdinand, Pratama Arhan, dan Ronaldo Kuateh mengaku sangat termotivasi. Dia tidak hanya membawa kualitas, tapi juga mental juara. Kami belajar banyak dari dia, kata Marcelino saat latihan di Stadion Utama GBK. Dalam laga debutnya melawan tim kuat Asia, Jepang, Haaland mencetak hat-trick hanya dalam 45 menit pertama. Stadion bergemuruh, dan jutaan rakyat Indonesia bersorak dalam satu suara. Bendera merah putih berkibar di seluruh penjuru negeri, dari Sabang sampai Merauke.
get just what I want.